Oke, jadi ini adalah tugas respons yang kedua punya Ranti Rosi Rahayu dengan NIM 2018-0700-0176. Nah, pertama kita mulai dari soal korelasi. Yang pertama, hipotesis nol korelasi menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara satu faktor dengan faktor lainnya. Kalau H1-nya itu vice versa, dia menyatakan ada hubungan antara satu faktor dengan faktor lainnya. Terus korelasi digunakan untuk dua skor yang dihasilkan dikotomi. Habis itu range dari korelasi berkisar minus 1 sampai plus 1. Nilai yang berada pada ujung ekstrim disebut juga outlier. Hubungan korelasi antar dua variabel memiliki hubungan negatif. Artinya, arah pada masing-masing variabel itu berbeda. Ada yang faktornya meningkat, ada yang menurun. Gitu. Selanjutnya untuk isian, apakah konstanta korelasi berubah bila datanya ditambah nilai yang sama secara konstan, dikurangi nilai yang sama secara konstan, dikali nilai positif yang sama, atau dibagi nilai negatif yang sama? Nah, untuk kasus A sama B, ditambah atau dikurangi dengan nilai yang sama, secara konstan itu tidak akan ada perubahan, karena pertambahan nilainya dilakukan kan secara konstan. Jadinya, grafik yang muncul pada garis nanti akan lurus di garis konstantanya. Nah, hal ini tidak berlaku untuk yang dikali atau dibagi dengan nilai yang positif atau negatif tapi sama. Ini hasilnya akan berubah, jadi nilai yang baru itu akan nyebar menjauhi garis konstantanya. Terus selanjutnya itu ada soal Ani memiliki nilai T-nya 2,099. Jumlah sampelnya itu ada 20. Jika penelitian itu tutel, hasil korelasi signifikan pada alfa 0,05-nya gimana? Terus abis itu kan diketahui nih nilai T-nya itu 2,099. N-nya itu 20 nih jumlah sampelnya. Terus DF itu didapat dari total N-nya dikurang 2. 20 dikurang 2 jadi 18. Nah, terus karena dia bilang to tail, dari data yang ada kita bisa cari critical value di tabelnya itu 0,4444. Nah, untuk bisa tahu H0-nya ditolak atau gagal ditolak itu adalah kalau nilai T-nya itu lebih besar dari critical value. Nah, karena nilai T di sini adalah 2,099, sedangkan critical value-nya cuma 0,4444, kebanyakan ya, 0,4444, berarti hasil korelasi ini signifikan, alias H0-nya ditolak. Terus untuk soal bab korelasi Pearson. Anda ingin mengetahui apakah time management X faktornya itu berkaitan dengan IPK mahasiswa universitas itu Y-nya. Lalu ia memberikan tes yang mengukur time management pada 6 orang sampel dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Ini hasil skor TM-nya, time management-nya, ini IPK mahasiswanya. Terus ini N-nya ada 6, terus karena dia ingin mengetahui ada atau tidak ada sebuah hubungan, itu berarti dia tutel, kita pakainya 0,05 aja. Langkah pertama, tentukan dulu hipotesisnya. Ini H0-nya itu adalah time management tidak memberikan pengaruh terhadap nilai IPK mahasiswa. H1-nya berarti kebalikannya, time management memberikan pengaruh terhadap nilai IPK mahasiswa. Terus, step kedua, tentukan critical value-nya. Tadi kan udah tahu nih dia tutel, terus kita pakainya 0,05. DF-nya itu kita dapat dari nilai N-nya dikurang 2, jadi 6 dikurang 2 sama dengan 4. Critical value-nya kalau udah kayak gini, cari di table, dapat nih 0,811. Kalau udah, bikin table. Masukin time management tadi tuh sebagai faktor X, IPK sebagai Y, terus abis itu hitung dulu min dari X-nya berapa, min Y-nya berapa, hitung deviasinya untuk X min MX, X dikurang min X, hasilnya sekian, terus Y dikurang min Y hasilnya sekian, terus masing-masing dari hasil deviasi ini dikuadratin. Nah, kalau udah itu gunanya untuk ini, hasil kuadrat dari deviasi X min MX itu untuk SSX, hasil kuadrat dari Y min MY itu SSY. Lalu X min MX dikali Y min MY itu untuk mencari SP di sini. Nah, kalau udah masukin ke rumus korelasi itu R sama dengan SP, nih yang tadi, dibagi akar XXX dikali SSY. SSX dikali SSY. Nah, kalau udah tinggal dimasukin angkanya, terus ketemu hasilnya 0,85. Nah, untuk mengetahui dia ditolak atau tidak, signifikan atau tidak, itu caranya dengan melihat apakah nilai R yang dihasilkan tadi itu lebih besar dari critical value-nya.
Kalau dia lebih besar, berarti H0 ditolak atau penelitiannya jadi signifikan. Nah, kalau dalam kasus ini, hasil R-nya kan 0,85, sedangkan tadi nilai critical value-nya itu cuman 0,811, jadi lebih tinggi nilai R-nya. Karena nilai R-nya lebih besar dari critical value dan H0 ditolak, cari effect size-nya. Caranya dengan mengkuadratkan nilai R ini. Kalau udah ketemu tuh hasilnya 0,72, artinya time management itu sekitar sebanyak 72% memberikan pengaruh terhadap nilai IPK. Sisanya nggak tahu. Terus reportingnya dengan menggunakan korelasi Pearson ditemukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara time management dengan nilai IPK. Masukin nilai R-nya berapa, terus nilai N-nya berapa, terus tulis notasi dia H0 signifikan atau tidak, terus dia pakai tutel. Selanjutnya chi-square. Nah, ini soal benar atau salah. Pertanyaan nomor 1, nilai chi-square itu bisa negatif. Itu salah karena rumus chi-square sendiri itu merupakan frekuensi observasi yang dikurangi frekuensi ekspektasi dan dikuadratkan. Jadi walaupun hasilnya negatif, ketika dikuadratkan, hasil akhirnya akan positif. Terus nilai observasi frekuensi bisa berupa desimal, itu juga salah karena frekuensi itu nilainya nggak desimal tapi bilangan bulat. Terus chi-square itu dipakai saat data bersifat kategorikal, benar. Semakin besar DF, chi-square semakin besar salah karena DF itu tidak mempengaruhi nilai chi-square. Chi-square test goodness of fit digunakan untuk mengevaluasi hubungan distribusi antar dua variabel, benar. Nilai DF untuk chi-square dengan 3 kolom adalah 2, itu benar juga. Itu 3 kolom itu kayak N-nya gitu, jadi kayak K-1 atau N-1. Jadi kalau udah 3 dikurang 1 jadi 2, itu benar. Lanjut ke esai. Sebuah online shop ingin melihat bintang iklan mana yang akan menarik paling banyak pelanggan. Ia meminta 100 karyawan untuk memilih 4 calon bintang iklan. Lalu dapatlah data sebagai berikut. Dengan Red Velvet itu 16, Fan Bingbing itu 22, Shawn Mendes 37, Changcutos 25. Hitunglah untuk mengetahui apakah terdapat preferensi karyawan pada keempat bintang iklan tersebut. Pertama, buat dulu hipotesisnya. H0-nya itu tidak terdapat preferensi terhadap calon bintang iklan. H1-nya itu setidaknya terdapat satu atau lebih preferensi terhadap calon bintang iklan. Terus hitung critical value-nya. DF itu dari C-1, C itu ini 1, kolomnya 1, 2, 3, 4. Jadi 4 minus 1 sama dengan 3. Kita pakai 0,05 aja, dan setelah ini ketemu, datanya dapat di tabel 7,81. Kalau udah hitung, FO ini frekuensi observasi itu sigma N, terus nggak kelihatan lagi. Nah, terus abis itu yang satu lagi frekuensi ekspektasinya itu caranya pi kali N, itu seperempat, dalam soal ini seperempat kali 100, itu 4-nya itu didapat dari ini, kan ada 4 macam. 100 itu didapat dari jumlah N-nya. Dapatlah 25. Nah, kalau udah bikin lagi tabel kayak gini biar gampang. FO-nya tadi yang diobservasi sekian dari soal, FE-nya tuh dari perhitungan ini. Dapat 25, 25, 25. Kalau udah, masukin dia rumus chi-square-nya X kuadrat itu sigma dalam kurung FO min FE kuadrat per FE. Jadi frekuensi observasi dikurang frekuensi ekspektasi, dikuadratin, dibagi frekuensi ekspektasi. Nah, kan gampang nih kalau udah diginiin, tinggal 16 dikurang 25, terus dikuadratin per 25, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, dapat 9,36. Nah, karena nilai X kuadratnya itu lebih besar dari critical value, ini kan 9,36, sedangkan critical value cuma 7,81, jadi H0 ditolak atau signifikan. Terus bikin interpretasinya, dengan ditolaknya H0, maka menandakan setidaknya ada satu referensi yang berhubungan. Pada soal ini, Shawn Mendes merupakan proporsi pemilihan terbanyak. Nih, paling tinggi kan dia 37. Terus reporting. Dengan menggunakan chi-square goodness of fit test, ditemukan hasil yang signifikan dengan referensi iklan. Hasil penghitungannya ditulis, X kuadratnya berapa, DF-nya berapa, N-nya berapa, terus notasi dia signifikan atau tidak, di soal ini signifikan, jadi P-nya kurang dari 0,05. Terus ditemukan juga proporsi Shawn Mendes-nya paling tinggi 37, dan yang paling rendah itu Red Velvet. Terus soal terakhir, Kevin Feige ingin mengetahui bila ada hubungan antara gender dengan seri film Marvel yang disukai, yang mengumpulkan 400 orang, ini N-nya, dan meminta mereka untuk memilih seri Marvel yang paling disukai. Berikut data yang didapatkan. Ini gendernya,
ada perempuan dan laki-laki, ini serinya tadi ada 4, dibagi 4, total ada 400 orang. Terus tulis H0 dan H1-nya. Biasa tidak terdapat hubungan antara seri dengan gender, terus H1-nya terdapat hipotesis alternatifnya terdapat satu hubungan antara series dengan gender. Terus biar sekalian buat aja dulu critical value-nya. Row-nya itu gender, ini ada 2. Ya, ada laki-laki dan perempuan, ada 2. Kolomnya tuh seriesnya. Ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Ada Avenger, Iron Man, Spider-Man, Guardian of the Galaxy. Terus untuk mencari DF-nya itu caranya adalah dengan row dikurang 1 dikali kolom dikurang 1. Jadi 2 kurang 1 dikali 4 kurang 1 hasilnya 3. Nah, kalau udah dapat ini, cari critical value-nya itu kita pakai 0,05, jadi 7,81. Habis itu baru masuk ke penghitungan. Nah, pertanyaan itu adalah hitung ekspektasi frekuensi tiap grup dan cari nilai C-square. Pertama, rumus F-nya dulu itu total baris dikali total kolom per N untuk Avenger. Begitupun dengan Iron Man, Spider-Man, dan Guardian of the Galaxy. Total baris pertama, total barisnya ini kan di sini nih, dia 200, terus total kolom satunya itu 75. Lalu dibagi dengan total N, 400. 200 dikali 75 dibagi 400 ketemu hasilnya 37,5. Terus untuk Iron Man itu total baris pertama, total baris pertama yang ini nih, terus dibagi dengan total kolom kedua karena dia Iron Man yang kedua yang ini, terus habis itu dibagi dengan N-nya 400. Begitupun dengan Spider-Man 200, 170 dibagi 400, terus Guardian of the Galaxy 200, 75 dibagi 400 hasil sekian. Nah, itu untuk yang si gender ini, untuk yang perempuan. Nanti untuk yang laki-laki itu juga sama. Sebenarnya dilakuin hal yang sama juga kayak gini. Tapi karena hasilnya sama, jadi nggak ditulis lagi. Cuma nanti di penghitungan itu dihitung juga. Kayak gini jadinya. Rumusnya itu kan X kuadrat sama dengan sigma J kali sigma K itu frekuensi observasi JK dikurang frekuensi ekspektasi JK dikuadratkan dibagi FEJK. Nah, yang tadi ini 35, ini nih yang awalnya FO-nya 35, terus abis itu dikurang 37,5 dari sini. Ini belum dipindahin ke tabel. 37,5 dibagi dengan 37,5. Terus 35 dikurang 40, 35 dikurang 40 dibagi 40. Terus 100 dikurang 85 dibagi 85. Dikuadratin jangan lupa. 100 kurang 85 kuadratin dibagi 85. Terus kayak gitu di total semuanya hasilnya ketemu 9,88. Nah, baik lagi kalau X kuadratnya itu lebih besar dari critical value supaya H0 ditolak. Dan di soal ini nilai X kuadratnya 9,88, terus abis itu critical value-nya cuma 7,81. Jadi karena X kuadratnya lebih besar dari critical value, pada penelitian ini hasilnya tuh H0 ditolak atau signifikan. Terakhir bikin reportnya. Dengan menggunakan chi-square godness of fit test ditemukan hasil yang signifikan karena H0 ditolak antara gender dengan series Marvel. Hasil penghitungan ditulis X kuadratnya berapa, 9,88, DF-nya sama dengan 3, N-nya 400, dan notasi untuk signifikansinya. P-nya, karena signifikan jadi P kurang dari 0,05. Gitu. Sekian tugas responsi hari ini. Terima kasih.